Sungguh. Tepuk semangat. Hari ini seperti biasa kita akan bagi kelompok. Kemarin saya dibagikan, jadi kelompok satu yang modul satu silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Dapat PPT kan? Enggak apa. Iya. Baru 2 orang ya, Pak? Ya, sip, nggak apa-apa. Oke, selamat siang semuanya. Iya. Kami dari kelompok 1. Kelompok 6 modul 1. Kelompok 1 enggak kita? Iya. Kelompok 6 modul 1. Oke, awalnya kami terdiri dari 4 orang ya, karena 2 di antaranya tidak masuk, Marsianata dan Rizky. Tidak tahu kemana kabarnya. Dan pada modul 1, pembahasan pada modul 1 hari ini, terus terang ya Pak, kami tidak punya persiapan sama sekali. Karena dimana di minggu lalu kami tidak masuk. Jadi pas pada pembagian kelompok itu, memang sepertinya kami yang tidak masuk semua ya, yang dilibatkan menjadi satu kelompok, sehingga kurang komunikasi di antara kami. Jadi tidak tahu kalau kelompok ini ada presentasi menggunakan PPT, dan kami tidak menggunakan PPT karena kami memang tidak membuat PPT. Mungkin di sini pada modul 1 saya akan membaca beberapa tahapan saja yang saya ringkas. Pada modul 1 ini di pelajaran kegiatan belajar 1, hakikat dan tujuan pendidikan IPS Dan dapat berinteraksi dalam lingkungan masyarakat sebagai insan pembangunan bangsa yang memiliki moral seperti yang baik dan mandiri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk bakat serta peradaban bangsa yang menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, bijak. saya. Perkembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Perbedaan kurikulum IPS SD tahun 1994 dan kurikulum tahun 2006 atau yang disebut dengan KTP. Kurikulum SD pada tahun 1994 dalam kurikulum tersebut lebih menekankan hal-hal sebagai berikut. Membaca, menulis, dan berhitung merupakan kemampuan dasar yang sangat diperlukan karena membantu siswa dalam mempelajari dan memahami mata pelajaran. D. Muatan lokal. Mata pelajaran muatan lokal merupakan suatu wahana yang menyajikan sejumlah bahan pelajaran yang diterapkan dan dikembangkan oleh masing-masing daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan alam. Tidak hanya memperhatikan pengembangan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek saja, tetapi juga mengembangkan kepribadian siswa secara keseluruhan termasuk pengembangan sikap dan nilai serta iman dan takwa. Oke, pengembangan keterampilan. Keterampilan merupakan hasil belajar yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, baik di luar maupun di dalam kelas. Yang kedua, kurikulum SD pada tahun 2006. Pada kurikulum tersebut lebih menekankan hal-hal sebagai berikut. Kerangka dasar kurikulum, kelompok mata pelajaran, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas A. Kelompok mata pelajaran agama
dan akhlak mulia. B. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. C. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Kelompok mata pelajaran estetika. E. Kelompok mata pelajaran jasmani dan olahraga dan kesehatan. 3. Prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi beberapa bagian. A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. B. Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. E. Menyeluruh dan kesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian, keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. G. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Prinsip pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu 1. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Belajar untuk memahami dan menghayati. 3. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. 4. Belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Dan 5. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan sesuai dengan potensi tahap perkembangan dan kondisi peserta didik yang tepat, memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, hangat dengan prinsip Tuturi Handayani, Ilmadia Mangenkarsa, Ingarsa Suntulada, atau di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi strategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dengan prinsip dalam tak tambang jadi guru, atau semua yang terjadi tergelar dalam berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, budaya, serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Yang kelima, struktur kurikulum SD. Dibagi ya. Struktur kurikulum SD meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kurikulum SD. Dalam kurikulum SD
memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Oke, baiklah, mungkin sekian pembahasan materi dari kami. Mungkin sekarang kami membuka kepada teman-teman, kami persilakan, mungkin boleh ditulis dalam satu kertas, ya. Angkat tangan dulu. Ya. Silakan, teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oke, tulis kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Dan juga dijelaskan bahwasanya ada 5 kriteria yang ada di diri kita untuk mengembangkan materi pendidikan. 3. Baik, pertanyaannya Ibu, selain dari 5 kriteria tersebut, menurut Ibu dan rekan Ibu, apakah ada kriteria yang tidak kalah penting juga yang perlu kita persiapkan dengan matang agar tujuan pendidikan IPS ini bisa tercapai dengan baik? Terima kasih. Ada yang bisa berikan pertanyaannya? Oke, selanjutnya. 3. Dah. Apa yang dimaksud dengan landasan ideologis dan bagaimana keterkaitan landasan ideologis ini untuk pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu? Landasan ideologi ya? Tiga. Atau apa lagi ya? Oke, Poni, kelompok berapa? Ntar ya Bu, ntar angkat tangan dulu Bu. Jadi, Ya, mulai. Sofis 1.18. Pendidikan IPS di SD merupakan suatu sintetik antara disiplin ilmu pendidikan dan disiplin ilmu sosial. Maka di dalam pengembangannya tidak saja didasarkan pada pengembangan dari segi ilmuwan semata, melainkan diarahkan untuk tujuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Pertanyaannya, dalam perubahan zaman, bagaimana cara guru IPS menggunakan landasan filosofis untuk menentukan tujuan, metode, dan nilai-nilai yang ditanamkan pada peserta didik? Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Landasan ideologis berguna untuk satu, menjadi arah dan tujuan pembelajaran IPS agar tidak hanya mengajarkan pengetahuan sosial, tetapi juga membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak, dan berjiwa Pancasila. Dua, menanamkan nilai-nilai ideologi bangsa seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Yang ketiga, membentuk warga negara yang bertanggung jawab, cinta tanah air, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks IPS,